Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Yuniarti dari Stikes Mitra Adiguna Palembang, Prodi D3 Keperawatan. Kebetulan pada kali ini saya akan membahas mengenai patofisiologi tahap perkembangan lanjut usia atau yang sering kita sebut sebagai lansia. Baiklah, menjadi tua adalah suatu hal yang pasti terjadi pada manusia manapun. Layaknya sebuah mobil baru yang kita beli lalu kita kendarai berkali-kali, berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan, sampai pada akhirnya mobil tersebut mengalami kerusakan dan mobil tersebut tidak dapat berfungsi lagi. Ciri yang paling mendasar yang dimiliki oleh makhluk hidup adalah kemampuan mereka untuk memperbaiki diri. Sel-sel pada tubuh kita melakukan pembaruan yang tidak henti, dan seiring berjalannya waktu bertambahnya usia, kemampuan pembaruan sel ini menurun dan berdampak pada bagian tubuh kita. Contohnya seperti rambut yang dulu hitam akan berubah menjadi putih dan kulit yang dulu kencang akan berubah menjadi keriput. Menurut WHO dalam arti 2003 yang disebut sebagai lansia, yaitu jika seseorang berusia lebih dari 60 tahun sampai 74 tahun. Lansia bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan hidup dan stres lingkungan. Perkembangan pada masa dewasa akhir atau lanjut usia membawa penurunan fisik lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Rentan perubahan dalam penurunan fisik yang berkaitan dengan penuaan, dengan penekanan pentingnya perkembangan baru dalam penelitian. Proses penuaan yang menyatat dalam kekuatan tubuh perlahan-lahan menurun dan hilangnya fungsi tubuh kadangkala dapat diperbarui. Berikut adalah beberapa penurunan hilangnya fungsi fisiologis pada masa perkembangan masa dewasa akhir atau lanjut usia. 1. Otak dan sistem saraf. Saat individu beranjak tua, maka akan kehilangan sejumlah neuron, unit-unit sel dasar dari sistem saraf. Beberapa penelitian memperkirakan bahwa beberapa kehilangan itu mungkin sampai 50% selama tahun-tahun dewasa. 2. Perkembangan sensorik. Perubahan sensori fisik pada masa dewasa akhir melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasa, pembau, dan indera peraba. Pada masa dewasa akhir, penurunan penglihatan bisa dapat dirasakan dan terjadi pada masa dewasa tengah, yang berarti bahwa orang yang lanjut usia membutuhkan waktu lama untuk memulihkan kembali penglihatan mereka ketika keluar dari ruangan yang terang menuju ke tempat yang agak gelap. Ketiga adalah sistem peredaran darah. Tak lama berselang terjadinya penurunan jumlah darah yang dipompa oleh jantung dengan seiringnya bertambahnya usia, sekalipun pada orang dewasa yang sehat. Para ahli penuaan berpendapat bahwa jantung yang sehat dapat menjadi lebih kuat selama kita menua dengan kapasitas meningkat bukan menurun. Yang keempat adalah sistem pernapasan. Kapasitas akan menurun pada usia 20 tahun hingga 80 tahun sekalipun tanpa penyakit. Paru-paru kehilangan elastisitasnya, dada menyusut, dan diafragma melemah. Meskipun begitu, kabar baiknya adalah bahwa orang yang lanjut usia dapat memperbaiki fungsi jantung dengan cara latihan memperkuat diafragma. Yang terakhir adalah seksualitas. Penuaan menyebabkan beberapa penurunan dalam hal seksualitas manusia, tetapi lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan. Organisme jadi jarang terjadi pada laki-laki. Terjadi dalam 2-3 kali dalam hubungan seksual, bukan setiap kali atau setiap hari. Rangsangan yang lebih langsung biasanya dibutuhkan oleh ereksi. Berikut ini adalah tugas-tugas perkembangan di masa tua. 1. Menyesuaikan diri dengan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. 2. Menyesuaikan diri dengan
masa pensiun dan berkurangnya penghasilan keluarga. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup. Yang keempat, membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusianya. Dan yang kelima yaitu membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Dan itulah penjelasan saya mengenai patofisiologi tahap perkembangan lanjut usia. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.